Halo, hai semuanya teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke teman-teman semuanya, disclaimer ya, bahwa pembacaan ini bersifat general reading dan juga fun reading, yang mana bisa saja resonate, bisa juga tidak. Bisa juga vice versa, yaitu kebolak-balik antara perasaan yang kamu sedang rasakan atau seseorang yang saat ini sedang teman-teman fokuskan di sini. Mohon dukungannya dengan subscribe channel ini, oke? Jangan lupa di like dan silahkan berkomentar. Oke, hari ini tema readingannya adalah sikapmu cuek nih sama dia. Energi dia seperti apa ke kamu? Yuk kita lihat ya. Seperti apa energi dia selama kamu cuekin dia. Oke, di sini ada the Strength, Six of Cups, ada the Death, a Rabbit, dan juga the Hangman ya. Energi si dia atas sikapmu ini bagaimana? Si dia memiliki apa ya? Kayak sabar gitu loh ya. Sepertinya sebenarnya dia punya emosi yang besar gitu, tapi dia di sini sabar gitu ya, sabar dengan sikap kamu yang nyuekin dia, yang mulai berubah, yang mulai tidak lagi ada apa ya, ya tahu ya perubahan apa, mungkin karena sikap kamu kesel ke dia ya, karena dia susah dikendalikan, susah untuk diluruskan. Mungkin ya, the strength di sini ini adalah karakternya dia yang sangat keras ya, dan selalu saja tidak pernah menyadari atas kekurangan dan kesalahan diri dia, sehingga di sini kamu merubah dengan cara kamu apa ya? Seperti merubah perilakumu terhadap diri dia yang tadinya mungkin penyayang, pengasih ya, sekarang mulai cuek, mulai nggak peduli dengan dia ya. Si dia memilih untuk diam juga ke kamu ya, sabar tapi dia memilih untuk diam juga ke kamu, serta di sini menghindar ya. Menghindar dari kamu supaya tidak ada pertengkaran, dan mungkin beberapa dari kalian ada yang sudah diputus komunikasinya ya. Yang dia lakukan itu hanya sementara ya, dalam beberapa waktu saja nanti dia akan membuka kembali komunikasi dengan kamu ya. Oke teman-teman, di sini dia sering mikirin kamu ya, perubahan-perubahan yang terjadi sama kamu itu kepikiran sama dia, ini kenapa tiba-tiba bisa seperti itu ya. Mungkin dia sudah menyadari nih ya, sedikit demi sedikit terbuka apa sih yang udah dia perbuat ke kamu. Oke, dan aku lihat di sini dibanding menghubungi kamu atau meminta maaf ya, atau merajuk, justru dia seperti banyak melamunkan kamu gitu ya, membuat masalahnya jadi lama, panjang ya. Sama kamu nggak selesai-selesai, tapi dia memilih untuk sering ngebayangin, sering apa ya, kepikiran terus sama dia tentang sikap kamu yang dulu dan yang sekarang ada pada diri kamu ya, di dalam hubungan kamu dengan dia. Lalu sikapnya ini ya, sikapnya dia diam ini hanya sementara teman-teman, seperti apa yang tadi aku bilang, nanti akan kembali komunikasi ya. Dia ingin menenangkan diri di sini, dia melakukan hal itu untuk menenangkan dirinya ya. Dia apa ya, seperti kejadian ini tuh kayaknya sering banget ya dialami sama kalian nih, sering banget kalian tuh agak cekcok, perselisihan kecil-kecil gitu ya. Mungkin ada kekeliruan dalam pemikiran kamu dan pemikiran dia yang tidak sejalan gitu. Pada akhirnya di sini teman-teman, aku melihatnya mungkin sudah di puncaknya ya, kamu merubah sikap kamu terhadap dia. Dan di sini pun dia sudah kayak apa ya, awal mulanya di kamu melakukan hal itu. Awal mulanya di kamu melakukan sesuatu yang kurang nyaman ke dia. Dia pun pada akhirnya mengikuti caramu bersikap seperti dirimu ya. Seakan-akan dia ingin membalasmu. Dan di sini teman-teman, setelah adanya sikap cuek dari kamu, perubahan dari kamu, aku ada prediksi ya bahwa nanti akan ada perubahan
terhadap hubungan kalian. Di sini nanti dia juga ada perubahan sikap gitu sama kamu ya. Kita lihat nanti seperti apa perubahan sikapnya ke kamu. Dan teman-teman semuanya, di sini ada The Hangman. Iya, betul teman-teman. Oke, kita lihat ya bagaimana saat ini energi terupdate dia semenjak kalian tidak lagi komunikasi. Energinya sekarang-sekarang sering muncul bentuk reaksi merasa ingin mengalah, merasa ingin meminta maaf, tapi apa ya, bingung gitu bagaimana cara dia melakukannya. Ada perasaan kayak apa ya? Situasinya yang lagi dihadapin itu kayak dia ngerasa malu atau gengsi gitu ya kalau dia harus mengatakannya duluan gitu ya. Jadi dia daripada harus menurunkan image-nya yang mungkin sudah dibangun ya sebagai seseorang yang berkarakter kuat, keras gitu ya, tiba-tiba harus menurun, harus melemah di depan kamu. Ini yang membuat dia kayak apa ya? Kayak banyak mikir loh, harus seperti itu, harus jungkir balik gitu ya, mikirin yang mungkin dia terlihat terhormat, berwibawa, tapi di hadapan kamu harus memunculkan sikap yang tidak mampu, sikap yang membutuhkan. Itu yang membuat dia bener-bener nggak nyaman dengan rasa itu, yang dimana dia ngerasa dia harus melakukan hal itu ke kamu untuk memulai percakapan atau komunikasi. Karena kalau mungkin aku lihat di sini sudah cukup lama ya kamu berubah komunikasi, berubah kepedulian kamu terhadap dia, dan ini membuat dia nggak nyaman dan dia nggak mau memulai untuk bicara hal tersebut. Kalaupun nanti teman-teman dia menghubungi kamu ya, dia pasti tidak akan mengakui dan tidak akan meminta maaf, tapi mengalah untuk duluan untuk komunikasi ke kamu seperti itu. Kita ini energi dia ya, dan kita lihat lagi seperti apa energi dia ke kamu selama kamu cuek ke dia. Tuh kan, dia nggak mau nurunin egonya, nggak mau terlihat bodoh. Dia tidak mau, bingung dia teman-teman ya. Dia ngerasa nggak boleh saya menurunkan image saya gitu ya. Oke, adanya waktu yang lama ya nanti terjadi di konflik ini, bakal lama gitu diem-diemnya, dan dia juga bakalan susah untuk, mungkin kalau kamu mau duluan komunikasi akan susah untuk komunikasi ya. Dia sengaja mengulur karena ada keegoan dari dia dan ada perasaan keras juga yang kepingin mengalahkan kamu. Dan mungkin kalau kamu juga ngerasa fine-fine aja tanpa dia dan akan meneruskan bagaimana kamu bersikap pada dia, ya di sini akan lama teman-teman nanti ya. Akan lama di sini untuk kalian saling berbagi informasi lagi. Ya akan lama untuk kalian berbagi kasih sayang lagi. Ya, di sini mungkin kamu yang udah mulai tidak peduli dengan sikapnya dia, tapi juga di sini dia yang juga sama ya, tidak peduli dan mau lihat sejauh mana kamu kuat menahan diammu, dan kamu juga sebetulnya sama menahan ya seperti dia, seperti apa ya, pemikirannya sampai mana lo ya bakalan siap untuk ngejalanin hubungan ini ya. Pada akhirnya apa? Kedua-duanya ya mungkin kamu juga mempertimbangkan kerasa pingin ngehubungin dia, dia juga seperti itu. Ada perasaan gelisah, ada perasaan tidak nyaman gitu ya di dalam apa namanya, kehidupannya dia saat ini, hari-harinya dia saat ini tanpa berkomunikasi dengan kamu. Dia juga sepertinya melihat ya, melihat di sini orang lain apa ya, sedang jatuh cinta, atau mungkin di depan matanya sedang memadu cinta ya, mengingatkan dia kembali pada perjalanan asmara kalian. Nah ya, kalau udah kayak gini kan mulai diusik nih, dia akan mulai mengenang kamu, melihat keadaan orang lain sedang diperlakukan menjadi bagian terpenting dalam hidupnya oleh pasangannya ya, membuat dia teringat terus nih ke kamu ya. Dan di sini akan apa ya, eee, akan ada di mana sikap dia ini mendului untuk berkomunikasi ke kamu ya. Dia melihat orang lain sedang mungkin bermesraan atau mungkin sedang apa ya, saling berbagi kasih, mengingatkan
bagaimana kamu memperlakukan dia, bersikap manis pada dia ya. Dia akan mulai kangen sama kamu di sini, mulai mencari-cari informasi kamu di sini tentang kamu ya. Dan aku lihat juga di sini dia mulai seperti gelisah, mulai bingung hatinya ya, dan tidak bisa mengendalikan perasaannya untuk terhubung kepada kamu karena tahu mungkin saat ini kamu dan dia sudah jauh ya. Secara energinya udah saling tidak peduli, saling diam gitu. Tetapi dalam perasaan terdalamnya kepingin banget tahu gimana sih ya saat ini kabar kamu, gimana sih saat ini perasaan kamu ke dia ya. Yang dia rasakan saat ini, kamu jauh lebih baik dari sebelumnya ya. Dia cari-cari kamu informasi dan yang dia tahu gitu ya, dan dia melihat bagian-bagian perjalanan hidupnya, bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan banyak pasangan ya, mungkin juga dia punya kawan, punya teman, punya keluarga yang memperlihatkan bagaimana kemesraannya. Di sini dia melihat kamu, menilai jauh lebih baik dari orang lain yang dia lihat ya. Mungkin ya karena ini ada perasaan rindu, dia ingat dengan perhatianmu, dia ingat dengan sikapmu yang baik kepada dia ya. Dan di sini ada rasa apa ya, kangen yang pingin diapresi apa ya, kayak pingin segera ketemu gitu ya, pingin segera dia yang ngelakuin sendiri daripada menunggu-nunggu kamu, dia ingin bergerak sendiri gitu loh. Jadi pingin dimulai dari dia gitu. Gimana caranya kerinduan ini bisa berakhir, kerinduan ini bisa terobati ya dari dia. Di sini dia udah berencana teman-teman ya, dalam kebingungannya mau ngedulin apa enggak ya. Tapi di sini akan ada rencananya, dia nih bakal ngehubungin kamu lebih dulu. Six of Pentacle. Kenapa kangen sama kamu? Pengen perhatiin sama kamu. Pengen seperti sebelumnya kamu memiliki support ya, memiliki welas asih yang hingga saat ini dia selalu terkenang akan kasih sayang dari kamu ya. Oke, kita lanjut untuk energi si dia saat ini ke kamu seperti apa. Saat kamu nggak peduli sama dia, saat kamu mulai cuek sama dia seperti apa. Yuk kita lihat ya teman-teman. Oh, bottom of the decknya ya, ada Fake of Cups ya, mulai kesepian, mulai kehilangan minat untuk beraktivitas. Dia mulai santai-santai ya, mulai kayak nggak punya semangat, nggak punya gairah ya. Lalu hanya kamu yang mungkin kepikiran dia terus ya, di kepalanya seolah kamu dan dia ini apa ya, berbicara dan saling melihat pada saat itu juga. Jadi di dalam hayalannya teman-teman, di dalam pemikirannya itu dia bertanya ke kamu tapi dia juga yang jawab. Jadi seakan-akan kalian tuh ada di kalian tuh lagi ada berhadapan gitu ya. Ini yang dia rasakan gitu. Mulai merasa seolah kehilangan dirinya yang mungkin sebelumnya bahagia bersama dengan kamu, seperti itu ya. Dia masih mencintai kamu guys, dan dia juga masih terus teringat bagaimana kamu memperlakukan dia. Jadi kesannya baik di hatinya dia, diingatannya dia tentang kamu. Kamu adalah sosok yang idaman lah, seperti itu ya. Lalu energi dia seperti apa saat ini selama kamu cuek ke dia? Oke, kita lihat ya teman-teman. Oke, ada Queen of Pentacles, lalu ada The Magician, ada Queen of Wands, lalu ada Eight of Swords. Gengsinya semakin besar ya. Aku lihat di sini masih menyimpan kepedulian teman-teman di Queen of Pentacles ya. Dia masih peduli sama kamu, terhadap kamu ya. Dia ngerinduin kamu. Bahkan sebenarnya ingin langsung bertanya nih pada kamu nih, gimana sih sekarang kamu punya perasaan ke dia enggak gitu? Kok kamu diem-diem aja, kok kamu cuek-cuek aja saat ini ke dia ya? Terus dia juga mungkin lagi bertanya-tanya apa yang mesti dia lakukan sekarang gitu ya. Dia mungkin sudah sangat telah ya menunggu kamu bisa berkomunikasi duluan ke dia. Hingga hari ini kamu masih juga belum menghubungi dia, belum melakukan pergerakan apapun. Dan nampaknya dia lagi kebingungan teman-teman. Jadi dia
pingin cara yang nggak ketahuan sama kamu, ya mungkin dia mau menggoda kamu, memanipulasi kamu dengan akun mungkin baru atau apa. Dia pingin ngetes seberapa besar kesetiaan kamu, seberapa besar kamu masih mengingat dia gitu ya. Seseorang ini hati-hati teman-teman ya, dia dalam waktu dekat ini dia kayak pengen tahu nih kamu kayak gimana nih sekarang, seperti apa. Jadi dia pengen tahu, pengen ngegodain kamu ya. Perasaan dia masih hangat teman-teman ya, masih punya gairah yang besar sama kamu. Dan di Queen of Wands di sini dia nggak akan ngelepasin kamu meskipun saat ini kalian sedang berkonflik, tapi perasaan dia di sini sayang sama kamu, kepikiran terus ya. Apalagi ini udah terlalu lama, mungkin hampir 2 atau 3 bulan ya kalian saat ini tidak berkomunikasi ya. Dia bertanya-tanya, pasti kamu juga merasakan hal yang sama, tidak mungkin kamu ngelupain dia. Entahlah, dia itu punya suatu kebisaan ya, bisa membaca bagaimana situasi kamu saat ini terhadap dia. Makanya dia pengen memanipulasi kamu ya, pengen ngerjain kamu mungkin melalui akun media sosial dia yang mungkin yang bodong ya. Pengen ngetes seberapa kuat, seberapa tahu kamu itu dia gitu ya. Ya namanya orang iseng gitu ya, namanya orang yang disayangi, yang dikasih. Aku lihat karakter dia memang cuek, tapi dia ini orangnya terlihat humoris ya, terlihat kayak humble, terus juga gampang ngerjain gitu ya. Demi apa? Demi untuk dapat respon dari kamu ya. Di sini juga aku lihat dia memang tertarik sama kamu ya. Dia sangat apa ya, percaya dan yakin bahwa kamu ini adalah pasangan masa depannya. Queen of Wands ya, seseorang yang bisa menaklukkan hatinya, seseorang yang bisa membuat dirinya hingga saat ini kayak sulit banget untuk beranjak pergi, bahkan tidak ada keinginan buat dia itu untuk meninggalkan kamu. Meskipun saat ini ya di hubungan ini tuh ya mungkin dia terbilang nyebelin buat kamu gitu ya, terbilang dia sangat egois, tapi dia tidak masalah dikatai atau dibilang seperti itu ya. Kalau kamu ngediemin dia, nyuekin dia, nggak memperdulikan dia, nggak melayani dia, dia akan memperlakukan hal yang sama ke kamu. Tapi lama kelamaan dia tidak akan tega gitu ya. Karena apa? Karena rasa cinta dia yang cukup besar kepada kamu. Pada akhirnya dia akan merubah diri dia menjadi lebih baik. Dia nggak mau terus-terusan membalas. Dia pingin ada keselarasan. Pada akhirnya dia mengalah teman-teman, karena dia nggak enak di kondisi ini ya. Kondisinya benar-benar sulit, dia nggak suka tidak dilayani, tidak diperdulikan, diabaikan, nggak suka seperti itu. Makanya dia di situ mau merubah diri dia karena masih ada perasaan cinta, masih sering kepikiran, masih sering keangan-anganin, bahkan mungkin kalian sering ngobrol gitu ya. Satu batin, satu pikiran, dan dia yang tanya jawab, tapi seakan-akan kalian yang sedang eh, berbincang-bincang gitu ya. Energinya di sini masih hot ya, masih ada gairah, masih punya kekuatan di dalam hubungan ini. Dan memang sih teman-teman di sini memang orangnya sangat jaga image banget ya, nggak mau ngomong. Ini ada elemen udara dimana kalau salah nggak mau ngaku. Lebih baik nutup mata tapi ngobrol langsung tanpa minta maaf gitu. Jadi intinya nanti teman-teman, dia nanti ngehubungin kamu atau dia ngajak bicara kamu, tapi dia nggak akan minta maaf loh ya. Dia nggak akan ngakuin kesalahannya, kekeliruan dia di hubungan ini, di komunikasi ini dengan kamu. Tapi nanti akan terjadi ngalir aja gitu komunikasi antara kamu dengan dia. Tahu nanti jadinya kayak harmonis lagi, kayak nyair aja gitu. Kok bisa kayak gitu? Iya, orangnya memang kayak gitu. Susah buat minta maaf teman-teman. Ya, energi udara ya, dia tidak ada rasa gengsi, ada rasa yang ya mungkin ini berat ya buat dia untuk mengatakan bahwa dia salah, dia keliru, dia juga ada ketidaksempurnaan dalam memberikan perhatian kepada kamu, tetapi dia akan bicara apa adanya tanpa mengakui kesalahan dan akan mengalir gitu aja, mencair suasana yang tadinya mungkin ya bisa dibilang nggak bakal kelihatan baikan lagi, tapi ternyata enggak. Kenapa teman-teman? Dia di sini ya memang tidak bermaksud untuk melukai kamu, tapi memang karakter dan sifatnya seperti ini. Dan dia juga sangat disibukkan oleh pekerjaan, mungkin juga oleh orang tuanya ya.
dia juga mungkin ada sesuatu yang mengganggu belakangan ini, pemikiran dia pecah gitu ya. Dan ini mungkin sudah terjadi di 6 bulan ke belakang, ada permasalahan mungkin dia dengan saudaranya atau memang dengan rekan kerja atau sahabat yang dia cintai, nyatanya mungkin berkonflik dengan dia, mempengaruhi pemikirannya, pandangannya terhadap siapapun yang saat ini dekat dengan dia ya. Dan ini membuat dia nggak nyaman, sama sepertinya kamu melakukan perubahan sikap kepada dia, membuat dia tuh emosi sebetulnya teman-teman, tapi dia bersikap sabar karena dia tidak mau kehilangan kamu. Dia sangat mencintai kamu, sangat menyayangi kamu, dan sangat membutuhkan kamu. Selama ini kamu mensupport dia, selama ini kamu selalu memberikan mungkin nasihat yang baik ya, petunjuk yang baik, membuat dia selamat dari hal-hal yang akan membuat dia kesusahan, kesulitan di kemudian hari. Walau bagaimanapun kamu adalah sosok yang telah merubah dirinya dari sosok yang kurang baik gitu, mungkin orangnya terbilang sangat sembrono gitu ya, terus menjadi orang yang bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan juga kepada kehidupannya dia. Makanya selama kamu cuekin itu, dia nggak bisa berbuat apa-apa di situ ya. Dia biasa memanja-manjaan, biasa mungkin ngeprank kamu, tapi kali ini bener-bener kesel dia ya. Jadi dia nggak bisa ngomong juga karena dia memang udah kelewat kesel sama kamu, sudah kelewat apa ya, ya namanya orang lagi emosi teman-teman ya. Ini Aries ya, jadi ngediemin kamu lah gitu, ngebales apa yang kamu lakuin ke dia ya. Dia pura-pura nggak punya salah, pura-pura nggak peduli sama kamu, nggak tahu sebenarnya kamu lagi kenapa. Dia pura-pura nggak terjadi apa-apa ya, padahal dia di sini sudah menahan emosi, menahan amarahnya dia ya. Dia bingung, kelamaan dicuekin sama kamu, pada akhirnya dia berencana atau berhayal atau mungkin apa ya, sudah menyusun sebuah pemikiran bahwa dia akan melakukan A, B, C, D untuk dekat sama kamu ya. Nyatanya memang dia sampai detik ini, kalau kalian belum komunikasi, dia masih sering kepikiran kamu. Dia masih memperdulikan kamu ya, tentang kebutuhanmu ataupun apa yang biasa dia berikan, biasa mungkin kamu kasih ke dia. Di sini masih sering terlintas dalam pemikiran dan hatinya. Makanya dia orang yang pintar sebetulnya ya. Ini elemen udara juga, dan Leo dan Capricorn ya. Ini masih sangat kuat sekali gitu ya, energinya memang saling bersaing gitu, saling mempertahankan ego masing-masing, mempertahankan kebenaran, mempertahankan kelakuannya sendiri-sendiri, yang benar yang siapa, nggak mau ada yang dibilang nggak bagus, nggak baik, tapi dua-duanya mempertahankan gitu ya pendapat masing-masing. Nanti dia akan melakukan sesuatu yang akan mencairkan komunikasi ini, yang akan membuat hubungan ini akan kembali lagi harmonis, kembali lagi apa ya, keintiman, keterikatannya tambah kuat gitu ya. Jadi nanti akan lebih intim lagi hubungannya, akan lebih kuat lagi ya. Meskipun memang teman-teman harus ingat ya, kalau udah dicintai dia ugal-ugalan, orang ini termasuknya punya perasaan yang luar biasa ya. Dia suka tantangan, dia juga kalau udah cinta ugal-ugalan ya, dia nggak bakal ngelepasin kamu walaupun semenderita apapun kamu saat ini menjalin hubungan sama dia. Dia gak akan ngelepasin kamu. Dia sayang sama kamu, dia takut kehilangan kamu, dia takut kamu pergi darinya. Maka itu kalau kamu pergi dari dia, dia akan terus kintilin kamu, akan terus ganggu kamu ya. Saking cintanya dia sama kamu dan gak mau kehilangan kamu. Tapi di sini dia orang yang sangat sulit untuk mengatakan dan terus terang tentang kesalahan atau kekeliruan yang dia lakukan. Act of word ya. Jadi dia nggak bisa melakukan apapun kecuali ya udah ikutin aja apa ya katanya, air mengalir, seperti itu. Harusnya kan kalau punya salah, punya kekurangan tuh ngomong. Dia nggak mau. Dan dia juga kalau misalkan kamu tiba-tiba marah terus pergi ninggalin dia, dia nggak akan membiarkan kamu pergi sejauh mungkin. Pasti akan dicari. Walaupun ada jeda beberapa waktu, misalkan 2 bulan, pasti dia akan cari. Kenapa? Di sini terlihat kalau dia sangat ugal-ugalan mencintai kamu. Asik. Tuh ya. Dalam waktu dekat kalian akan bertemu, dalam waktu dekat akan ada komunikasi kembali, dalam waktu dekat ini ada sesuatu yang baik di antara kalian akan terjadi ya. Dia memang sering berangan-angan tentang kenangan-kenangan indah bersama dengan kamu ya. Jadi ini yang membuat dia nggak mungkin bisa dapetin orang kayak kamu lagi ya.
Seperti itu guys. Oke, kita lihat di sini untuk racing dari zodiak apa. Kita cek ascendant, Sun, Moon, Mars, Mercury ya, Jupiter, Venus atau Pluto, Uranus nih. Punyanya siapa? Ada Aries ya, ada Aries, Scorpio, Pisces, Leo, Gemini, Capricorn, Aries, Libra, ada Gemini, ada Leo, ada Gemini lagi, ada Capricorn, dan ada Pisces juga Sagittarius di sini teman-teman. Dan prediksi aku ya, ini untuk teman-teman di bulan September percintaan kalian. Ini untuk Aries ya. Untuk Aries mungkin jangan menggantung gitu ya, jangan digantung anak orang, jangan suka di ghosting. Kalau emang kamu sayang ya kejar, kalau kamu memang terluka ya ngomong, kalau kamu nggak suka ya lepasin ya. Jangan dibuat tidak nyaman ya Aries ya, karena seseorang yang sedang kamu cintai ini atau orang yang mencintai kamu ini benar-benar tulus sama kamu. Dan di sini ada Scorpio, di mana Scorpio jangan terlalu nggak peduli dengan pasangan ya, berubah gitu ya, walaupun mungkin kamu ngerasa kamu sempurna, ngerasa kamu banyak yang mau, ngerasa kamu banyak yang melirik gitu ya, mengidam-idamkan kamu jadi orang yang menjadi sosok yang sombong, menjadi sosok yang angkuh ya, sehingga kamu tuh ngerasa kamu bisa dapat yang jauh lebih baik dari pasanganmu saat ini. Itu jangan seperti itu ya, karena hubungan yang sudah lama biasanya sudah banyak pengorbanan dan materi ya, memang tidak menutup kemungkinan ya kalau memang belum berjodoh kamu bisa mendapatkan orang baru. Tapi yang aku lihat di sini nanti kedepannya kamu dan dia akan kayak berbahagia ya. Mungkin dari beberapa orang yang jomblo di sini ya akan menemukan orang baru. Tapi kalau untuk orang yang sudah menikah mungkin akan ada perubahan sikap ya dari pasanganmu kepada kamu, akan lebih baik, akan lebih perhatian. Pisces juga nih ya, lebih care, lebih sayang sama pasangannya tambah sayang, tambah cinta sama kamu karena sikap kamu yang romantis, sikap kamu yang juga royal ya, suka kasih hadiah, suka kasih perhatian yang hangat, membuat dia tuh lengket dan gak mau kehilangan kamu. Dan untuk Leo jangan ngerasa paling bagus gitu ya, paling hot gitu ya, paling mempesona sehingga kamu lupa dan mengabaikan pasangan kamu. Jangan kamu terus caper ya, cari perhatian terus sama orang lain atau sama pasangan orang. Jangan dong, stop dong, itu udah punya orang ya, kamu juga udah punya, bahkan kamu ini banyak yang suka gitu ya. Kalau kamu jomblo dalam waktu dekat ini mungkin ada seseorang yang sudah punya pasangan yang naksir sama kamu, hati-hati. Gemini kurang-kurangin meminta apa ya, kayak kesempurnaan, pinginnya dilengkapin mungkin dari pasangan. Ayo berjuang bersama supaya bisa jalan dengan sejalan, sepemikiran, bisa sampai pada tujuan, bisa sampai pada cita-cita bersama ya, bahagia, penuh keberkahan, keberlimpahan, kayak raya udah tuanya ya. Seperti itu kalian berdua. Jangan sampai ada ya namanya Gemini ya, gimana ya, kalau udah sayang satu ya sayang banget, apa aja bisa dibeliin ya, tetapi orangnya juga nggak suka diabaikan, nggak suka diremehkan. Makanya pasangan Gemini, halo, jangan terlalu ini ya, jangan terlalu merasa risih dengan kebisaan mereka yang serba bisa, serba tahu gitu, membuat kamu jadi sulit buat memperlihatkan keahlian kamu ya, karena dia mungkin memandang rendah kamu. Tapi Gemini ini bukan tipe orang yang suka merendahkan ya. Ini orangnya asik, perhatian, dan baik banget, dan pasti bakalan kecanduan gitu ya. Kalau siapapun berkomunikasi sama Gemini pasti seneng gitu, karena akan dibawa happy, akan dibawa ceria ya, walaupun mungkin dia pusing sendiri gitu, punya banyak cicilan, tapi dia tidak akan membuat kamu pusing ya, dia itu masih bisa tertawa, masih bisa membuat kamu bahagia ya.
Untuk Capricorn, jangan terlalu fokus buat kerja ya, mikirin uang terus. Coba pasangannya dipakai cuman pada saat kamu mau doang ya, diajak jalan pada saat kamu lagi sayang doang gitu. Tapi hari-hari biasa atau hari-hari sibuk kamu bener-bener lupa kalau kamu udah punya pasangan ya. Untuk Aries jangan, udah ya tadi ya. Dan Libra nih, buat Libra semoga sukses ya. Kamu lagi banyak yang naksir, kamu lagi banyak orang yang ngincer kamu. Tapi buat Libra yang jomblo ya, tapi untuk Libra yang udah punya pasangan, hati-hati. Ada juga yang ngelirik kamu, yang suka sama kamu ya, diam-diam sudah menaruh perasaan sama kamu udah lama banget. Nanti bakal ketahuan dalam waktu dekat ini ya sama kamu. Dan buat Leo, buat Leo udah ya tadi ya, buat Gemini dan Capricorn udah. Sagittarius, untuk Sagittarius, kamu memang senang ya berpetualang atau senang berpergian. Jadi harus cari sosok yang bisa sama, punya hobi yang sama, punya kesenangan yang sama, supaya nanti pada saat kamu atau kalian sudah berkeluarga, enak gitu diajak perginya, bisa nyambung, bisa happy bareng, nggak diem gitu ya, nggak cuman kamu yang capek. Oke, oke. Dan buat teman-temanku semuanya, kita lihat untuk nama teman-teman atau nama si doi ya. Aku ambil dari inisialnya. Ada Q, S, G, Q, S, G, K, T, Z, B, I, H, Y, C, U, E, O, D, F, L. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih banyak ya. Pembacaan ini bisa berubah-ubah ya. Jadi sesuai dengan energi terbanyak yang tertarik. Dan juga teman-teman semuanya, ini bukan ramalan tapi ini adalah prediksi yang mungkin bisa diambil yang baik-baiknya saja dan buang yang tidak sesuai dengan keadaan teman-teman ya. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Mohon maaf atas ada kata-kata yang mungkin ya terdengar tidak nyaman di pendengaran teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan komen. Oke, thank you semuanya. Bye bye teman-teman. Makasih.